Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati juga rekan-rekan sejawat teman guru SDN Gampeng Kuning. Sebelumnya di sini saya akan mendesiminasikan ini tugas saya sebagai jalan guru penggerak di modul 1.4, yaitu aksi nyata yang tugasnya harus mendesiminasikan budaya positif yang telah dijadwalkan di LMS di dalam guru penggerak. Dalam ini saya akan berbagi praktik baik kepada teman-teman semua tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Berkaitan dengan budaya positif, pastinya kita sudah banyak melakukan budaya positif di lembaga kita khususnya. Salah satunya yaitu yang diprogramkan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Coba Gerbang, yang telah dijadwalkan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan juga setiap hari Senin sampai Selasa itu anak-anak diperdengarkan dengan lagu nasional. Terus hari Rabu sampai Jumat itu anak-anak diperdengarkan lagu daerah. Itu salah satu contoh budaya positif yang kita punyai, yang kita laksanakan di SD kita. Salah satunya seperti itu. Jadinya itu salah satu budaya positif bagi kita untuk kembali lagi untuk ke peserta didik atau student center. Jadinya seperti itu. Untuk slide berikutnya Pak, bisa dilanjut. Ya, ini ada profil saya sendiri, ada pengajar praktik dan fasilitator saya, namanya Bapak Petrus Mulyani. Beliau dari Ngawi, Kabupaten Ngawi. Beliau adalah fasilitator saya di guru penggerak angkatan 11. Dan Bapak pengajar praktik Bapak Mustaqim dari SDN Teluk Tambak sendiri, dari Kecamatan Keraton. Dan saya sendiri jalan guru penggerak dari SDN Gampeng Kuning. Lanjut Pak. Oke. Untuk topik bahasanya yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal menyeluruh. Untuk yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Lanjut Pak. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini penemu teori kontrol yaitu Dr. William Glasser, yang memiliki teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid, ada 4 poin. Yang pertama yaitu guru tidak bisa memaksa murid. Guru memilih apakah akan murid memilih apakah akan patuh atau tidak. Yang berikutnya guru mengendalikan perilaku karena murid mengizinkannya. Terus yang keempat, teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan memiliki tujuan bahkan yang tidak disukai. Yang berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif adalah bentuk kontrol guru. Guru mencoba mempengaruhi murid dengan pujian atau insentif. Guru bisa menyadari upaya ini dan mungkin menolak atau justru menggantungkan diri pada guru. Itu ilusinya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang pertama, mengkritik dan menimbulkan rasa bersalah bisa merusak perkembangan murid. Terus yang kedua, murid bisa merasa rendah diri dan mengembangkan pemikiran negatif tentang diri mereka.
Guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka menggunakan pesan negatif dengan cara yang halus. Yang berikutnya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, banyak orang dewasa merasa punya hak untuk memaksa murid. Mereka merasa bertanggung jawab untuk mengendalikan tindakan murid. Namun metode ini tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menciptakan permusuhan dalam hubungan. Ya, nih pengertian dari disiplin. Apakah makna disiplin? Yang pertama, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Konsep disiplin seringkali dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Beberapa orang juga menganggapnya berkaitan dengan hukuman. Disiplin positif tidak selalu melibatkan hukuman. Ini adalah pendekatan di mana motivasi internal lebih diutamakan daripada motivasi eksternal. Makna disiplin: belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Jadi itu ada makna dari disiplin, ada disiplin, konsep disiplinnya, ada disiplin positifnya. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai menyeluruh universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan yang dikatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen tahun 1998. Lanjut Pak. Ya, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang dalam hal ini yang diterapkan di kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Mungkin nggak asing bagi kita semua. Untuk nilai-nilai kewajiban dari 6 institusi, menurut Ibu Primary Years Program PYP, sikap murid ada beberapa poin. Yang pertama, toleransi pastinya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini bisa jadi di dalam karakter anak-anak. Untuk yang ketiga, 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dalam hal ini amanah, diplomatis, terus hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan menurut IHF. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada 2 kategori. Untuk keterampilan hidupnya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengarnya aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri.
untuk petunjuk hidup, ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Untuk yang kelima yaitu menurut The Seven Essential Virtue Building Moral Intelligence, ada empati, nilai-nilai kebajikannya, yaitu suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Menurut yang tadi itu. Untuk yang keenam, ini ada menurut The Future Project, yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Di dalam tabel di banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, balas kasih, dan seterusnya. Untuk yang berikutnya ada rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dan sebagainya, dan lain-lain. Terus ada juga yang tentang integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, dan lain-lain, dan selanjutnya. Terus ada ya rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, dan sebagainya. Tuh. Untuk yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Untuk teori motivasi ada 3 poin. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu ekstrinsik ya, iya. Beda Pak, ya. Untuk motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk unsur ekstrinsik dari luar berarti. Terus untuk yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk motivasi intrinsiknya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Itu teori motivasi. Terus untuk keyakinan kelas yang ketiga, mungkin Bapak Ibu guru yang juga melakukannya, hanya saya saja, mungkin kelas lain juga membuat peraturan kelas sangat penting itu bagi kita. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan, contohnya menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini contohnya pertanyaan tentang keyakinan. Ini ruang itu kesepakatan kelas, akan meluas menjadi keyakinan kelas, meluas lagi lingkungan positif, akan lebih luas lagi budaya positif. Jadi kita buat kesepakatan dulu, ruang lingkupnya kecil dalam kelas, terus membuat keyakinan kelas lebih besar lagi, lingkungan positif sekolah lebih besar lagi, dan budaya positif yang diterapkan di sekolah lebih, ruang lingkupnya lebih luas lagi. Jadi seperti itu. Ini perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Untuk peraturan kelasnya selalu kembali, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan kelas. Untuk keyakinan kelasnya tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturan kelas yang berikutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Untuk peraturan kelas berikutnya izin kepada guru saat hendak toilet. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau kesantunan. Terus peraturan kelas yang berikutnya melaksanakan tiket kelas, tanggung jawab atau kerjasama. Keyakinan kelasnya itu seperti itu. Jadi
Oh, perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kita harus pahami betul. Jadi kita itu bisa membedakan antara memberi hukuman ke anak dan memberi konsekuensi ke anak. Konsekuensinya gitu. Jadi yang pertama seperti ini ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Itu. Terus yang berikutnya, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi anak itu akan terus teringat, oh aku dulu pernah dihukum Pak Riki apa, jadi ingat terus jangka waktunya lama. Ya. Terus konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadinya anak itu cuma jangka waktu itu juga dia merasa bersalah, tapi sudah setelah itu dia akan memperbaiki diri yang lebih baik, tidak akan mengingat-ingat kembali. Terus yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Pasti kalau kita menghukum anak, pasti anak itu akan benci dengan hukuman, apalagi dengan kita yang beri hukuman. Terus untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Oke. Jadinya anak akan menghargai. Terus kalau hukuman berikutnya yaitu paksaan. Untuk yang konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Yang berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk yang konsekuensinya. Terus untuk yang hukuman berikutnya, konsep diri yang buruk. Untuk konsekuensinya yaitu konsep diri yang baik. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu yang berikutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out, ya diasingkan dulu. Jadi anak itu biar bisa merubah diri lebih baik. Berikutnya, ini kita diskusi bersama ya Pak Ibu ya. Ini ada contoh kalimat, ya. Entah itu hukuman atau itu konsekuensi, ya kita diskusi bersama untuk yang kalimat yang pertama atau contoh yang pertama, gitu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maaf, mungkin kurang ini. Saya tidak akan terlambat lagi dan tidak mengulangi lagi terlambat, mungkin gitu. Salah ketik belum selesai. Ya, maaf. Ya, jadinya kita maaf itu bukan buku maksudnya, itu kalimat-kalimat contoh maaf ya mau kabur. Ya. Ya, untuk yang pertama monggo kita diskusi bareng-bareng. Catat 100 kali dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Ya, karena tadi dijelaskan sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang kedua, betul, iya, memang hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman juga. Ya, terus untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ayo. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Untuk ibunya? Hukuman atau konsekuensi? Yang ini? Konsekuensi Bu ya, bukan hukuman. Ya, karena kan tidak jelas ya. Misalkan waktu pandemi ada peraturan harus memakai masker. Kalau tidak memakai masker, ya konsekuensinya push up 15 kali contohnya seperti itu. Tadi yang pertama kan konsekuensi. Soalnya terlambat ke sekolah, tadi bukan hukuman. Loh, kan Pak, fisik Pak. Mencatat itu kan Sosialisasi. Bentar.
Oh sih, ya ya. Kalau yang pertama, kalau yang pertama itu hukuman betul ya, karena kan berhubungan dengan fisiknya, menulis mencatat 100 kali kalimat saya tidak terlambat, saya tidak, dan pasti akan teringat terus jangka waktu yang lama. Ya, untuk yang nomor 3 itu hukuman bukan konsekuensi. Ya, jadinya jangka waktunya pasti akan terus terngiang Pak di anak-anak itu, pastinya, waduh, kalau aku nggak pakai masker ya, pasti aku akan mustahil satu sekali, ya, dan itu akan terus teringat terus Pak. Apalagi kalau sudah kena hukuman seperti itu pasti akan, waduh, dulu saya pernah dihukum ya, sudah satu sekali. Yang nomor 3 itu hukuman bukan konsekuensi. Terus untuk yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah itu kan ada fisik, ada hubungan fisik. Jadi itu konsekuensinya. Terus yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya. Mulai paham antara hukuman dan konsekuensi. Terus untuk yang berikutnya, murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, ya, itu termasuk fisiknya disuruh berdiri. Disuruh melepas sepatu seharian. Nah, apalagi kalau panas seperti itu pastinya anak-anak akan terganggu kakinya karena tidak memakai sepatu. Yang terakhir, lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran besok. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, karena disuruh lari Pak, lapangan basket Pak, ya. Kalau umur saya itu kalau melakukan kesalahan misalnya bisul lah, kata kotor ya, langsung istighfar 100 kali. Itu hukuman atau itu konsekuensi Pak. Kalau seperti itu, iya. Kalau misalkan ada siswa kita mengerjakan PR, kita kan nggak mau untuk memberikan visi. Kalau disuruh keluar gitu bagaimana? Hukuman itu Pak. Hukuman. Ya, hukuman Pak. PR. Kalau maksudnya itu kan disuruh mengerjakan di luar. Nanti setelah selesai masuk. Itu apakah ikut hukuman atau konsekuensi? Kalau itu konsekuensi Pak, kan disuruh kerjakan di luar. Iya, konsekuensi itu Pak. Iya. Sebenarnya itu juga siswa, itu juga dihadiahkan itu malu. Kalau malu sih, kalau menurut saya Pak ya. Di sini nanti ya. Iya. Di sini ya. Iya. Ini kan fisik maupun hati. Iya. Hati mereka itu malu. Malu itu berarti termasuk apa? Termasuk Pak, hukuman di sini. gini Pak, malunya itu jangka lama atau jangka pendek? Kan ini ada jangka waktunya Pak. Yes, mari. Iya, kalau sudah. Iya. Sudah berarti termasuk Hukuman. Kalau yang sudah konsekuensi Pak, kan jangka pendek Pak. Kalau hukuman jangka lama, pasti anak akan terus terngiang Pak. kalau nggak punya kemaluan, Pak. Wah, waduh Pak, kalau itu saya tidak bisa jawab Pak. Sinyal ya. Ya, jadinya itu Pak perbedaannya antara konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu jangka lama Pak, jadi anak itu akan terus teringat Pak. Waduh, kan saya dulu pernah dihukum sama Pak Riki misal, suruh lari lapangan basket 10 kali. Terus Pak akan teringat terus, nggak akan lupa. Walaupun disuruh mengerjakan di luar itu masih diingat. Iya, tapi cuma sekilas saja Pak. Setelah itu sudah. Kalau Iya. hukumannya itu mengerjakan PR di depan kelas sampai begini. Hukuman Pak itu Pak. Tapi Soalnya nggak bisa Pak kerjakan PR sama berdiri nggak bisa. oh bisa Pak nyampe Iya mau Pak, iya Pak. Iya. Antar suaranya. Iya. Kalau berdasarkan apa yang sudah dijelaskan Pak Riki, kira-kira ya biar kita itu lebih jelas, hukuman itu terbentuk
dari sebuah apa dan konsekuensi terbentuk dari sebuah apa. Kalau hukuman itu terbentuknya itu dari apa ya Pak ya, dari kesalahan yang fatal mungkin Pak, kesalahan yang berat mungkin. Kalau konsekuensi ya mungkin seperti tadi Pak ya, tidak mengerjakan PR mungkin kan, itu kan kita bisa maklum Pak ya, wes silakan kerjakan di luar, nanti kalau sudah selesai silakan masuk. Kalau hukuman itu kan biasanya ya itu Pak, agak berat. Contohnya seperti tadi ya, wis dikandani nek sekolah itu pakai sepatu, tapi masih ada yang tidak memakai sepatu. Dan dimanapun itu kalau sekolah memakai sepatu, dan harusnya sepatunya itu berwarna hitam, harusnya. Kalau ada seret putihnya, biasanya anak itu biasanya saya suruh coba dicat atau diilok hitam. Tuh, karena peraturan dibuat itu kan karena kan namanya peraturan, seperti contohnya tadi tidak pakai helm contoh, pasti kita akan kena hukumannya apa? SIM-nya ditarik sama polisi. Berat kan Pak ini Pak, kita sidang. Tapi sidang kan kita Pak, mungkin kita nggak sidang. Tuh. Iya, saya nggak ini Pak, saya nggak jadi Pak. Seperti itu tadi Pak, misalnya sepedanya tidak ada spionnya atau spion 1, pasti kita akan, kan itu melanggar peraturan yang ditetapkan oleh kepolisian di seluruh Indonesia maksudnya. Dan pasti kalau ada operasi kita pasti kena. Hukumannya apa? STNK diambil, pasti kan dicatat. Mas, ini surat tilangnya si kira dalam ini. Ya. Ya. Jadi kalau konsekuensi ya cuma hal sepele sih Pak, tapi ya itu tadi jangkanya itu pendek. Anak kan ya wis misalnya saya ini nggak apa loh, dia nggak Joko sudah masuk, sudah hilang pun itu akan nggak lama. Terkadang saya pernah Pak waktu itu ada murid saya buat kesalahan, saya suruh maju ke depan, saya suruh nyanyi lagu nasional waktu itu. Nyanyinya sudah duduk kembali ya sudah, kayak gak ada apa-apa, sudah, cuma hanya itu aja. Iya. Itu anak-anak itu kalau pagi, kalau balik juga sulit kalau senang. Meskipun sambil berberok pancet itu enaknya dikasih hukuman. Kalau itu Pak, menurut saya dikasih hukuman Pak, hukumannya suruh baris sendiri di lapangan. Iya, pancet Pak. Ya memang Pak. Nah, kita sebagai pendidik itu tugas kita Pak. Iya. Berarti kan tidak lama Pak jangkanya. Lama Pak, sebetulnya Pak. Lama Pak. Kalau kita tunggu mana sampai siang Pak Bukan, maksudnya ke hatinya itu besok sudah diulang lagi. Kadang tidak sampai besok nanti. Iya, diulang lagi. Tapi akan berkurang. Akan berkurang Pak. Tidak tetap Pak. Coba besok dicoba. Akan berkurang. Iya, akan berkurang. Akan berkurang Pak. Ya, akan berkurang. Iya, itu Pak. Kita ya. Kamu ya, kita sharing aja memang tugas kita itu mendidik anak itu memang macam-macam Pak karakternya Pak Ada yang seperti ini, itu tugas kita yaitu mendidik anak supaya karakternya itu akan terbentuk dengan baik ya, religiusnya, kemandiriannya, gotong royongnya, integritasnya dan lain sebagainya. Ya. Lo tanya, gini kok. Bagaimana caranya kalau kita sebagai guru mengajar di kelas rendah untuk mengajarkan ini hukuman dan ini konsekuensi memberikan kelas rendah mungkin kan masih. Ya, ini memang agak susah Bu. Kalau di kelas bawah, Bu jangan di kelas rendah Bu. Saya kalau ngomong di kelas rendah di guru penggerak di mana ya saya? Guru kelas bawah gitu aja. Kalau rendah itu kelihatannya sangat rendah sekali ya, kelas bawah aja, sama kelas atas gitu. Iya. Kalau di kelas bawah ini saya belum pernah mengalami masalahnya, karena saya itu dari dulu mengajarnya di kelas atas Bu. Jadinya saya
belum mengalami. Guru penggerak itu harus terlibat. Iya. Iya Pak, iya. Sebenarnya iya memang. Guru penggerak itu tidak ada perbedaan mau nggak tahu ngajar kelas bawah, nggak ngajar kelas atas. Ya memang seperti itu. Tapi yang saya alami, tapi saya pernah masuk di kelas bawah gitu. Itu kalau untuk anak-anak membedakan antara hukuman atau konsekuensi itu memang susah. Tapi kebanyakan itu kita itu mengkonfirmasinya kan anak ya. Itu bilangnya hukuman. Kalau konsekuensinya anak itu kurang tahu mungkin kalau kelas bawah. Iya, belum paham. Yang tahu anak-anak ya seperti contohnya ya, misalnya di Kantor Putri. Sering sekali muridnya itu ngirim kertas cinta ke saya. Pak, hari ini Pak, miso Pak. Hukuman Pak, ya Pak, ini Pak, PNM Jawa. Pak, ini Pak, ini nama Bapak Pak, ini Pak, tukaran ya. Iya itu tadi Pak, surat cinta itu Pak, saya diberi sama siswanya Bu Putri itu sering sekali kertas sobekan. Tulis Pak, siapa yang nggak membaca juz sama kasihkan saya. Ya, itu. Dan itu pun langsung saya masuk ke kelasnya. Saya bukan beri konsekuensi Pak, hukuman. Saya suruh maju ke depan. Terkadang saya memberikan hukuman anak itu membaca surat pendek, ya, atau membaca lagu, menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan Indonesia, ya, seperti itu. Kalau konsekuensi anak kelas bawah itu masih belum mengerti menurut saya. Tuh, taunya hukuman, biasanya Pak, si awal itu Pak, pakai Pak hukuman Pak, loh, langsung seperti itu bilangnya. Hukuman Pak, PP di lapangan Pak. Tuh, kalau konsekuensi anak itu belum tahu kelas bawah. Kalau kelas atas insya Allah sudah tahu. Meskipun di kelas 6 ya ada saja yang belum tahu konsekuensi, masih banyak yang melanggar gitu. Jadinya tugas kita lagi kembali ke kita sebagai pendidik itu. Iya, harus telaten apalagi kelas 1 oke. Ya, yang super duper. Nah, ya. Bu Fitri sama Bu Nila ini harus dikasih apresiasi nih ya, karena telaten kurangnya. Iya Bu, kamu kan Bu. Kalau sesuai yang dijelaskan Pak tadi, yang dimasukkan saja, sebaiknya hukuman tidak diberikan. Karena menurut beliau tadi, itu kan dia mendekatkan realitas. Realitas itu membawa identitas kegagalan ke identitas kesuksesan. Sementara hukuman itu adalah hukuman itu mengarahkan anak untuk menuju identitas kegagalannya. Kalau konsekuensi dan restitusi kembali ke identitas keberhasilannya. Contohnya tadi yang ditanyakan Pak Taufik, dari mana? Kalau hukuman peraturan kan biasanya sekolah dia yang memberikan peraturan. Kami mengajak anak-anak untuk dalam satu kelas membuat keyakinan seandainya di kelas kita ini ada mata kira-kira apa ya konsekuensinya. Itu kan enggak, kita mau peraturan, mau pakai surat berita seperti itu bedanya hukuman konsekuensi. Ya, kalau saran saya kalau untuk kelas bawah boleh Bu Putri dijelaskan kita tidak ada hukuman tapi konsekuensi. Tapi memang menjelaskan untuk kelas bawah itu memang kudu alon-alon. Terima kasih. Misalkan boleh nggak penghukuman dan konsekuensi kita terapkan kepada Bapak Ibu? Itu monggo. Mungkin bisa jawab. Sangat boleh. Sangat boleh ya. Iya. Ini santai ya. Bu. Sharing Bu. Terlambat. Guru nih terlambat. Iya. Nah itu gitu. Kita meskipun anak-anak nggak boleh terlambat, harus datang 10 menit sebelum pembelajaran, tapi kita terlambat. Ya mungkin kita bisa diberi hukuman sama ibu kepala sekolah mungkin. Biar kita konsekuensi, ya konsekuensi, ya.
biar kita bisa lebih disiplin lagi, biar bisa lebih baik lagi. Masalahnya terkadang saya kalau terlambat itu kadang saya malu sama murid-murid misalnya sudah baris 6 saya datang dilihat itu saya sebenarnya malu Pak. Loh Pak Guru, pasti ada murid yang merasakan hatinya berbicara seperti itu. Loh Pak Guru, udahlah saya malu sebetulnya, tapi saya berusaha untuk memperbaiki. Iya itu anak-anak yang laki-laki mungkin Pak. Kalau perempuan kan lebih perasaan Pak. Itu kalau siswa perempuan begitu. Monggo Bu, ada yang bisa ditanyakan lagi terkait. Lanjut ya. Ya lanjut lah. Ini ada tabel tentang identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, si korban itu. Terus murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya ini adalah kamu harus, ya itu peraturan. Kamu itu butuh ini, kamu harus itu. Terus murid atau anak membenci peraturan, pasti salah satu murid lah pasti itu aku seneng kamu peraturan itu, ya. Terus untuk identitas sukses disiplin, untuk konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Si korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus apa peraturannya? Mampukah kamu melaksanakannya? Terima kasih. Terus murid atau anak menghormati peraturan. Terus untuk restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Si korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah perpecahan pastinya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terus murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya kalau menurut saya restitusi itu permasalahannya akan selesai kembali ke nol. Tuh. Apakah ini betul? Kenapa? Apakah ini dinamakan restitusi? Oh makanya dengan restitusi nanti ada. Ya itu yang bahwa ya untuk yang hukuman negatif untuk yang konsekuensi itu netral, dan restitusi itu positif Pak, jadi kembali ke semula, jadi tidak permasalahannya sudah terpecahkan, selesai. Seperti tadi Pak ya ada kejadian, karena kelas 2 diusili anak kelas 6. Iya, kita panggil anaknya ya, kita bicarakan bersama-sama. Ini akhirnya kembali ke permasalahannya sudah selesai. Jadinya itu yang dinamakan restitusi, selesai. Tuh. Dan jangan sampai terulang lagi. Ya restitusi Pak, restitusi ya, jangan ya gitu ya. Ya lanjut Pak, lanjut. Ya, ini yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Ya itu enggak ada. 5 kebutuhan manusia dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan untuk hidup, pastinya itu Bu. Terus penguasaan, terus kasih sayang atau rasa yang diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia.
Ya, yang kelima yaitu 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol ya. Ini yang pertama, ada gambar kepala dengan ada apa ini? Ya, dalam pikiran, isi pikirannya ya. Yang pertama itu ada penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman, bisa menjadi teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima yaitu manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Tuh. Oh maksudnya? Nah ini Pak. Loh ini masa jelaskan. Apa Pak? Ini bagus ini. Pak. Next Pak. Ya. Posisi. Ini Pak. Ya. Ada posisi kontrol ya. Penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, di situ ada tabel beberapa, ada kolom-kolomnya juga, ada bagian-bagiannya. Punya motivasi itu ada posisi kontrol, guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Itu motivasinya. Terus untuk kolom yang identitas gagal atau kontrol dari luar atau menghindari hukuman, di situ ada 2, penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Untuk penghukum, apa ini Pak ya? Menghardik, apa gitu? Menghardik itu kalau Kamu ya? Iya ya, saya lupa. Yang pertama ya, penghukumnya itu marah-marah ya, menunjuk-nunjuk, ini ya, terus menyakiti, terus menyindir. Itu untuk penghukumnya, gurunya ya, berbuatnya. Terus guru berkata. Itu kalau guru berbuat tingkah lakunya guru. Untuk guru yang berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu. Tuh, itu gagal. guru berkata, perkataan guru yang menghukum. Berarti guru gagal. Ini guru gagal. Iya. Terus itu hasilnya, ya, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, tuh, menyelamatkan diri dia. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Tuh. Terus untuk murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Tuh. Terus untuk dampak pada murid, pasti akan mengulangi kesalahan kalau kita istilahnya itu menjadi penghukum. Ya, penghukum. Terus untuk membuat orang merasa bersalah, guru berbuat. Contohnya, berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti itu. Ya, itu kita membuat orang merasa bersalah. Terus ibu kecewa sama kamu nak. Bapak kecewa sama kamu nih. Ya, seharusnya kamu itu jangan gitu. Ya, kasihan temannya tuh. Jadi membuat dia merasa kecewa, merasa bersalah tuh. Terus untuk guru berkatanya, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kadang ada anak yang tetap melakukan kesalahan lagi. Kadang-kadang kita kan agak jengkel maksudnya kon mane gak ada masalah ya bisa kemarin ya. Tadinya tuh contohnya seperti itu. Terus hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. Hampir sama. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Hampir sama. Terus murid berkata, maafkan saya ya Bu, maafkan saya ya Pak. Terus dampak pada murid merasa rendah diri, dia akan rendah diri seperti ini. Ya. Terus identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Teman, kita menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, guru berbuat. Terus untuk guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ya,
Jadi sebagai teman, guru itu sebagai teman, 5 kontrol guru. Terus hasilnya akan ketergantungan. Akan ketergantungan. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Terus murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Murid berkatanya. Terus untuk dampak pada muridnya, lemah, tidak mandiri, tergantung. Ketergantungan tadi. Bergantung pada gurunya. Seperti itu. Terus untuk 5 posisi kontrol pemantau, untuk guru berbuatnya menghitung dan mengukur. Terus guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Dia akan berubah perilakunya yang baik bila diawasi. Terus untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Mengapa halaman yang harus saya berapa halaman yang harus saya tulis? Terus untuk dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi seperti itu untuk yang pemantau, jadi mantau. Terus untuk identitas berhasil sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri sebagai manajer. Yang pertama untuk guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakin, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus untuk murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Terus untuk dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Manajer. Jadinya ini adalah posisi kontrol guru, ada 5, penghukum, pembuat orang bermasalah, jadi teman, pemantau, dan manajer. Halo Bu. Siap. Dari kelima ini. Dari kelima ini. Kira-kira yang bagus itu yang mana? Mau tak tanya? Iya. Kalau saya Pak itu menjadi teman, pemantau, dan manajer waktu. Kalau yang penghukum atau membuat orang bersalah, masalahnya gitu. Jadi teman ke manajer ke pemantau itu beda banget. Gitu. Jadi kita itu nggak bisa. Ibaratnya itu menjadi ketiga-tiganya itu. Salah satu. Itu bertolak belakang ya Bu ya. Antara misalkan teman, terus kemudian pemantau dan manajer itu sangat jauh juga. Gitu. Kalau saya sih yang lebih baik yang lebih unggul itu kita sebagai teman bisa Pak, lebih baik teman lah. Jadinya ada posisi positif sama negatifnya sih. Kalau teman kan akhirnya murid menjadi ketergantungan. Iya Pak. Terus kalau memantau itu sama iya. Kalau dipilih salah satu dari kelima itu sulit. Tapi kalau dikolaborasikan bagus. Jadi misalnya dipilih kita menjadi penghukum. dua dari 5 itu. Misalnya kita mengambil salah satu dari menghindari hukuman. Kita ambil yang nomor 1. Bukan membuat orang yang merasa bersalah.
Oh, membuat orang merasa bersalah. Ketika ada yang berbuat salah, kita berdrama, kemudian mengatakan seharusnya Kamu seharusnya seperti ini kan. Ibu kecewa kamu. Kemudian kita ambil langsung ke manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu langsung yang kedua, apa yang kita yakin dan apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Ya. Jadi kolaborasi. Tapi gini Pak, walaupun itu dikolaborasi, hasil yang didapat dari perbuatan guru itu seperti itu sangat bertolak belakang. Kayak misalkan seperti membuat orang merasa bersalah, itu kan mendukung siswa itu akan merasa rendah diri. Padahal di manajer itu mengevaluasi peserta didik itu mengevaluasi dirinya sendiri, Memperbaiki diri. Ibu, ini di sini dulu aja. Domnya belum. Iya, domnya belum. Masih kurang seret. Kurang seret. Iya. Iya. Enggak bahas ya. Mungkin Iya. sama halnya seperti materi yang disampaikan tadi seperti tentang kedisiplinan. Ya, pertama kan dibuat peraturan itu sehingga terbentuklah budaya positif. Mungkin di awal kita boleh menjadi guru yang mendukung. Akan tetapi kan lambat tahun peserta didik kan sudah mulai bisa dikontrol. Akhirnya naiklah lagi ke membuat orang merasa bersalah. Setelah di situ siswa bisa dikontrol lagi, dinaikkan lagi menjadi kontrol teman. Nah, sampai akhirnya menjadi sebuah manajer. Kan semuanya tetap ada tahapan-tahapannya, meskipun setiap peserta didik itu mempunyai karakter yang sangat berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memilih salah satu langsung menjadi sebuah manajer atau teman atau pemantau. Lah, jadi saya kira untuk setiap peserta didik itu bisa disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Iya, terima kasih. Bisa pilih salah satu harus jadi ini seperti ini. Nanti yang tidak bisa diatur akan lebih menjalan daripada yang Oh, iya, terima kasih. Monggo Ibu Prama, Ibu mau memberikan tanggapan apa? Syaratnya membangun. Ya, kita diskusi ya. Iya. Tujuan dari budaya positif itu perlu diingat adalah membentuk identitas kesuksesan tadi. Iya, keberhasilan. Manajer, posisi manajer kelima ini ya, yang paling bagus manajer. Iya. Mengapa manajer? Manajer itu ada hubungannya dengan restitusi tadi. Kembali. Iya. Mungkin penjelasannya bisa dijelaskan lebih rinci lagi terkait restitusi dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang akan membentuk keyakinan suatu lembaga yang bisa disebut Pak Taufik tadi sebuah peraturan. Tapi akan lebih bagus lagi jika posisinya itu sebenarnya manajer. Manajer itu dalam banget ini maknanya manajer ini. Oke. Jadi yang tujuan daripada pendidikan guru penggerak itu adalah itu loh, menghilangkan posisi-posisi hukum merasa bersalah itu kaumnya itu. Oh gitu. Dari tadi itu saya ada paham. Iya. Muter-muter gitu. Enggak, ini kan Yang bisa ditanya juga sama bingung. ini 5 posisi itu yang pernah kita lakukan. Maksud saya pernah saya lakukan dan dari saya pernah jadi penghukum. Orang saya juga pernah, teman juga pernah. Tapi nggak terasa. Iya, tapi kita nggak Ada nggak terasa kalau itu? Kita semua sering melakukan, apalagi kalau pagi waktu Saya olahraga. tadi pagi. Akhirnya lama-lama jadi budaya akhirnya. Jadi kebiasaan Saya akhirnya. punya usul Bapak. Iya. Bagaimana kalau identitas berhasil sukses kontrol diri itu dibuatkan banner yang besar pasang di depan kantor? Boleh ya, apa? Iya. Buatkan ya anak-anak. Dan kita itu kalau mau marah, Ini ingat dirinya. Ya, artinya Bapak Ibu, memang kita itu kadang pernah melakukan itu, tapi Pak, terkadang seperti ini.
kadang ya tiba-tiba aku tahu dari penghukum ya, tiba-tiba aku dari pernah membuat orang bersalah, jadinya kita nggak merasakan gitu. Akan tetapi saya rasa ini kita tidak bisa selalu menjadi di posisi manajer. Sulit karena tidak semua anak itu bisa merekam merespon dengan apa yang kita inginkan. Nah di situ anak kalau kita selalu mengajukan, misalnya kita ambil di manajer yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak melakukan kesalahan kita hanya mengajukan pertanyaan, anak tidak merespon. Terutama di kelas 1, kelas 2 itu kalau disiapkan misalnya ini kita ambil yang setiap hari terjadi saja ini. Sulit sekali diatur, pakai UIF tidak bisa, akhirnya ada pakai UIF kita berteriak, woi, itu sedang yang asalnya kita manajer turun menjadi penghukum. Nah di situ bagaimana sekiranya tidak terjadi hal yang naik turun. Kita kan sudah berusaha, tetapi anak itu tak parani gitu terus seperti itu. Bahkan ada yang itu angka, tidak bisa diatur, dipindah. Iya, pasang gendong aja Pak. Benar Pak. Iya. Bisa dilanjut nanti materi coaching sama konseling. Ini nanti bisa menjawab apa yang dirasakan oleh Pak. Karena untuk mengajukan pertanyaan itu adalah kita sendiri, dan kita tersendiri di konseling. Iya. Ini sebagai evaluasi untuk kita cara refleksi. Oh ternyata kita pernah loh berada di posisi ini. Dianggap kita itu misalkan di pembuat orang bersalah. Benar bisa. Ternyata ada yang lebih baik lagi, kan harus ada perkembangan yang sama-sama. Masuk kita sama dengan guru yang luas. Itu ide Mbak. Ide. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Iya. Contoh misalkan ada di saya. Kalau saya menuruti ini curhat. Tidak ada tendensi apa. Karena saya melihat yang hari ada Bapak Ibu berkelangkaan, saya nggak ada di posisi manajer, yang ngamuk kok. Belah hari merawat telangga, belah hari yang ngamuk kok. Ya, tapi kan nggak boleh seperti itu. Biarkan harus seimbang. Emosinya itu. Yang ngamuk tak jaga tak tahu. Orang sering guru juga mana ini? Terima kasih. Ini sangat senang sekali kita saling sharing, jangan sampai ada yang tersakiti. Ya, kita saling sharing aja. Mungkin dengan kita sharing kita akan berubah lebih baik lagi pastinya. Kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu kan digugu lah ditiru. Digugu ucapannya, ditiru tinggal lagu ya. Siap, lanjut Pak. Gila. Ya ini. Ini yang terakhir nanti segitiga revisi. Nah, sudah dingin. Ya, ini. Iya, ini Pak. Restitusi namanya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau saya mengartikannya Pak, restitusi ini kembali ke setelan pabrik Pak. Kalau handphone gitu, kalau barang elektronik kembali ke setelan pabrik lagi, baru lagi Pak. Harus kembali ke setelan pabrik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Jadi restitusi itu ini Pak. Jadi memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Terus kembali ke setelah pabrik. Kalau saya menangkapnya seperti itu Pak. Kembali ke baratnya restitusi itu adalah proses tobat. Iya, tobat, betul. Iya. Tobat. Iya, tobat kasih Pak. Iya, itu Pak restitusi. Nilai sifat kita sambel, Bro. Ini 9 ciri restitusi Pak. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan Pak. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran Pak, bukan paksaan. Ya. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi permasalahan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu. Nah, ini Pak. Ini ada beberapa pemahaman tentang validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Untuk validasi kebutuhan. Ini segitiga itu sih Pak. Kenapa kok dinamakan segitiga? Kan segitiga nih Pak. Iya. Ya, validasi kebutuhan. Jika kita memahami yang mendasari sebuah tindakan, maka akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pernyataannya, yang validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi kebutuhan. Untuk yang menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pernyataannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pasti. Pernyataan Pak, bukan pertanyaan Pak. Pernyataan. Lalu yang kedua, kamu bahkan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus untuk menanyakan keyakinan, setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataannya, keyakinan kelas apa yang kita yakini. Terus yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tuh, lanjut. Nah, ini. Ya, jangan dikira orangnya. Ini merem ini saya. Ya, ini contoh proses membuat keyakinan kelas 6B. Bukti satuan BK ya. Bisa membuat kertas post-it, anak-anak menulis sendiri peraturan kelas, setelah itu ditempelkan di papan tulis. Oh, keyakinan, maaf ya aku. Keliru. Ya, ini pada proses penulisan keyakinan kelas, ini saya contoh. Keyakinan Pak. Ya ini Iya. Ya kamu tuh. Ya sudah lah. Jangan seperti itu ya. Karena kelas saya masih proses. Ya ini keyakinan kelas yang disepakati. Ini ada kebersihan, disiplin, ketertiban, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Tuh, keyakinan kelasnya. Ya, ini ada. Mari budayakan setiap hati, kebersihan, disiplin, menghargai, menghormati, dan ketertiban. Ya, namanya setia tadi matur tuh. Ini lah kebersihan, kebersihan. Kebersihan, terus disiplin, menghargai,
hanya hargai, menghormati, jaga ketentuan. Maksa. Iya, ya menurut Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan saya. Matur ya. Ya, terima kasih karena ini ya sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya di aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu, ini ada hidangan tapi cuma secukupnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah didiseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Riki, saya jadi mengerti tentang arti disiplin positif dan keyakinan kelas. Terima kasih. Pemahaman budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Riki melalui diseminasi membuat saya menjadi mengerti dan paham mengenai 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi.